Ya, mobil keluarga yang ditunggu-tunggu sama Bapak Ibu, sahabat Mitsubishi. Ini sudah launching ya di hadapan Bapak Ibu semua, cuma ini baru diperkenalkan di masyarakat Indonesia. Nah, jadi untuk Mitsubishi yang terbaru ini itu namanya Mitsubishi Destinator. Mitsubishi Destinator ini dengan kapasitas mesin 1500 cc yaitu 163 horsepower dan dia dilengkapi dengan panoramic sunroof. Nah, kelebihannya apa aja Bapak Ibu harus saksikan sampai selesai, jangan di skip. Nah, jadi di sini saya mau review Mitsubishi terbaru, yaitu Mitsubishi di 2025, yaitu Mitsubishi Destinator. Mitsubishi dengan kapasitas penumpang yaitu 7 penumpang atau bisa dibilang 7 seater ya. Nah, untuk Mitsubishi Destinator ini dia dilengkapi dengan mesin 1500 cc dengan kelengkapan turbonya. Nah, Mitsubishi Destinator ini dilengkapi juga dengan tenaga yaitu 163 tenaga kuda atau horsepower, lalu di 250 Nm itu di RPM 2500 sampai 4000. Oke, jadi ini mobil besar tapi sangat bertenaga. Nah, di sini saya mau liatin dari tampak depan dulu. Nah, dari tampak depan dia menciri khas desainnya Mitsubishi, yaitu Dynamic Shield, di mana Dynamic Shield ini melindungi Bapak Ibu dari benturan yang ada di luar. Jadi benar-benar mobil ini memberikan perlindungan yang ada di dalam kabinnya ya. Oke, nah dari sisi bagian depan kita lihat dia sudah menciri khas Mitsubishi banget. Di mana Mitsubishi sebelumnya mengeluarkan tipe yang serupa yaitu Mitsubishi X-Force. Tapi ini dia menggunakan mesin yang berbeda. Walaupun sama-sama 1500, dia dilengkapi dengan turbo. Dan di mana Mitsubishi ini mesinnya memiliki kode mesin 4B40. Oke. Nah, di tampak depan ini dia sudah dynamic shield yang pasti, dan di bagian depan grillnya dia sudah sangat futuristik seperti mobil-mobil yang sudah pada umumnya kekinian di zaman sekarang ya. Oke, dia dari sisi lampu sudah full LED, di mana dari DRL-nya, lampu utama dan lampu kabut atau fog lamp sudah full LED ya. Oke, di depan juga kita lihat sudah ada namanya fitur ADAS. Nah, fitur ADAS ini sudah diadopsikan di mobil sebelumnya yaitu ada Pajero Sport dan Mitsubishi X-Force. Namanya Diamond Sense. Oke. Nah, itu dari sisi depan mungkin bisa Bapak Ibu lihat. Oke, kita langsung masuk ke bagian samping aja. Oke, nah dari sisi samping kita lihat dari bagian ban dia sudah memiliki ring 18. Nah, dari sisi spion juga dia mau sewarna dengan body, dimana kalau misalkan Bapak Ibu beli warna putih seperti yang di samping Gali, spionnya pasti berwarna putih. Kalau misalkan mau beli warna hitam, pasti spionnya covernya warna hitam. Nah, di bawah sini juga udah ada namanya kamera 360. Karena tadi di depan juga sudah ada kamera 360 sampai ke belakang. Oke, dari sisi bagian handle pintu, dia juga sama seperti cover spion, sewarna body. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu beli warna putih, pastinya cover handle-nya dia tetap sewarna body warna putih. Kalau misalkan beli warna hitam, cover handle pintunya pasti berwarna hitam. Oke, di sini juga udah ada list chrome di bawah kaca. Jadi dia tidak warna hitam kalau misalkan tipe tertinggi. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu beli yang tipe di bawahnya, dia pasti berwarna hitam. Oke, di sini juga udah ada roof rail ya. Dari depan sampai ke belakang fungsinya untuk Bapak Ibu berpergian jauh membawa barang banyak, dia bisa dikaitkan di roof rail ini. Oke, paling dari sisi samping itu aja. Kita langsung masuk aja ke bagian belakang. Nah, di bagian belakang ini sudah sangat spesial ya, karena di atas ini sudah ada lampu rem atau lampu senja dan dilengkapi dengan spoiler di atasnya. Lalu di bagian atapnya juga sudah ada antena dengan sirip hiu modelnya ya, yang sudah sangat modern. Nah, di sini juga udah ada wiper bagian belakang. Lalu untuk logonya, Mitsubishi biasanya kalau misalkan Pajero Sport atau Expander Export dia di bagian bawah sini kecil, tapi untuk Destinator ini dia spesial. Emblemnya dia sangat besar di bagian belakang bagasi ya. Nah, jadi ini namanya ada di sini dan tipenya ada di bagian samping kecil di sini. Contoh ini tipe tertingginya yang Ultimate yang kita review. Dari sisi bagian rem yaitu atau lampu rem belakang mengadopsi warna berwarna hitam luar dan dalamnya. Tapi untuk fitur lampunya dia sudah menggunakan lampu LED.
Jadi untuk Bapak Ibu dari mulai lampu pengereman, lampu sen dan lampu mundur dia sudah full LED ya untuk dari bagian lampu. Nah, di bagian bawah sini kita lihat dia ada under garnish di mana dia berwarna abu-abu tua, jadi abu-abu gelap ya. Nah, dilengkapi dengan 4 titik sensor. Oke, kita langsung lihat bagian dalam bagasinya aja nih. Nah, untuk bagian bagasi ini, kalau kita ilustrasikan, untuk di baris paling belakang ini dia bisa masuk 4 buah galon atau 2 buah koper besar. Nah, juga dilengkapi untuk penyimpanan barang, yaitu bisa masuk untuk seperti laptop, sepatu, atau barang-barang berharga lainnya. Jadi biar agar Bapak Ibu nggak diintip dari luar untuk kejahatan-kejahatan yang ada ya. Oke, kita lihat dari bagian kursi belakang kalau mau kita lipat, dia bisa rata lantai. Jadi buat Bapak Ibu yang kursi paling belakangnya baris ketiga tidak dibutuhkan, bisa menjadi buat penyimpanan barang yang cukup besar ya. Oke, paling kita langsung masuk aja ke bagian interior. Nah, jadi saya udah ada di dalam Mitsubishi terbaru yaitu Destinator. Sebenarnya totally only ini sebenarnya bukan dari Mitsubishi X-Force yang ada bilang orang dipanjangin. Jadi benar-benar ini pure konsep dari Mitsubishi terbaru. Jadi menciri khas dari desainnya Mitsubishi. Di mana di sini menggunakan setirnya sudah 3-spoke dan ada dilengkapi juga adaptive cruise control dan cruise controlnya sendiri. Nah, untuk pengaturan di setirnya dia sudah dilengkapi dengan audio steering dan pengaturan MID. Oke, di sini juga kita lihat setirnya dibalut dengan kulit yang sangat premium ya. Nah, untuk meter clusternya juga dia sudah full digital dengan ukuran 8 inch. Lalu untuk head unitnya sendiri, di sini kita bisa lihat dia ukurannya 12 inch, 3 yang bisa kita lihat sangat menyatu dengan meter clusternya. Nah, untuk AC juga dia sudah dual zone, jadi suhu sebelah kiri dan suhu sebelah kanan bisa berbeda. Jadi misalkan saya sebagai pengemudi mau suhu lebih dingin dan di sebelah kiri saya mau lebih hangat. Oke, itu untuk AC sudah dual zone. Tapi kalau misalkan untuk pengereman tangan dia sudah elektrik dan dilengkapi dengan auto hold. Lalu dia di sini ada 5 mode berkendara, yaitu di mode jalan normal, licin atau saat hujan, lalu ada mode kerikil atau lumpur, dan ada yang terbaru dari fitur terbarunya Mitsubishi di dalam mode berkendara ini yaitu mode tarmac. Di mana mode tarmac ini yang gampang kita mengerti yaitu untuk nyari akselerasi atau RPM yang kita butuhkan. Jadi ini kalau biasa kita sebut kalau yang sudah dikenal yaitu mode sport. Nah, di sini Mitsubishi mengadopsi namanya mode tarmac. Oke, nah untuk dari sisi bagian jok dia sudah menggunakan kulit premium yang sangat mahal ya. Jadi desainnya juga sangat bagus dan kalau saya duduk di sini di bagian pengemudi atau di bagian samping kiri, dia seperti menggenggam badan kita. Jadi sangat nyaman ini lekukan-lekukan joknya ya. Jadi seperti mobil sport. Jadi ini mobil SUV premium tapi dia saat di dalam kabin seperti kursinya mobil sport. Oke, nah ini yang paling spesial. Kalau dari bagian interiornya dia dilengkapi dengan panoramic sunroof. Nah, panoramic sunroof ini dimana dia dari bagian depan ke bagian belakang. Jadi visibilitas kita saat di dalam interior ini sangat luas dan terang ya untuk di dalam kabinnya. Oke, paling kalau misalkan dari pengaturan panoramik atau sunroof ini juga kita bisa atur dari bagian atas kabin ini ya. Atau misalkan Bapak Ibu mau ngatur dari bagian head unit juga bisa. Nanti untuk fitur-fitur head unitnya kita buat di video selanjutnya ya. Paling saya mau info untuk bagian belakang yaitu baris kedua. Oke, jadi saya udah masuk di dalam interior di baris kedua. Nah, di sini kita mendapatkan meja lipat, yaitu bisa untuk kita sambil makan, atau misalkan mau sambil nonton saat di dalam mobil kita sambil perjalanan ya. Lalu di sini juga kita ada menemukan tempat buat nyimpan, yaitu entah handphone atau apapun barang Bapak Ibu yang mau dibawa.
Nah, untuk AC-nya juga dia sudah digital di baris kedua, di mana AC-nya ada di bagian samping, kiri dan kanan. Nah, untuk kelengkapan pengecasan, dia sudah ada Type-C dan USB port ya. Nah, untuk joknya sendiri dia sudah menggunakan jok kulit yang premium sama seperti yang di bagian depan. Lalu kalau misalkan kita turunin, ini dia bisa menjadi armrest atau jadi semi captain seat. Jadi di sini sebenarnya belum ditemukan di mobil lain interior yang sangat mewah seperti ini ya. Oke, paling saya mau nunjukin di baris ketiga nih ya. Nah, dengan tinggi saya 178 cm. Nah, di sini dia masih ada satu buah jari dari sisi kaki saya ya. Jadi di sini bisa dibilang nggak mepet atau nggak nempel. Tapi untuk di baris keduanya, dia sebenarnya belum dimajuin posisi saya. Tadi belum saya sesuaikan. Karena ini masih bisa dimajuin lagi biar kaki saya tambah luas. Nah, kalau kurang lega dari sandarannya, di sini kita bisa rebahin lagi. Oke. Nah, bisa juga dinaikin sandarannya. Jadi sebenarnya untuk kursi bagian baris ketiga ini untuk Mitsubishi Destinator untuk orang dewasa juga sangat nyaman. Jadi bukan diperuntukkan untuk anak kecil, tapi untuk orang dewasa juga bisa untuk perjalanan jauh. Oke, paling itu aja. Saya mau info untuk harganya atau promonya apa aja dan harganya kapan keluar yang pastinya. Nah, jadi buat Bapak Ibu yang mau tahu harganya untuk Mitsubishi Destinator 2025 ini. Kebetulan ini saya tayangnya di tanggal 23 Juli 2025 ya. Jadi buat yang mau tahu harganya, besok kita akan launching di Gias yaitu tanggal 24 Juli 2025 yang akan diselenggarakan sampai tanggal 3 Agustus 2025. Nah, buat yang Bapak Ibu penasaran untuk harganya boleh langsung chat aja ke nomor Gali ada di bawah yaitu di 0812 8839 6470. Tapi kalau nggak mau repot, di deskripsi juga ada, tinggal klik aja link WA yang ada di kolom deskripsi. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu juga mau datang ke dealer juga boleh banget, itu ada di alamatnya Jalan Alternatif Cibubur, kilometer 6, patokannya persis di samping Perumahan Legenda Wisata Cibubur. Mau test drive juga boleh, kalau mau janjian di Gias juga boleh, nanti langsung komunikasi aja, chat aja ke kontak Gali. Jadi sampai jumpa di Gias, sampai jumpa di dealer, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rock the mic, put your foot on the gas, make a left, go right.